Assalamualaikum, selamat datang di channel Cerita Misteri, tempat di mana cerita-cerita misteri dan menarik yang akan membuat kita terpesona. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah kisah yang sangat menarik tentang cerita dendam di Kampung Jahanam. Sebuah cerita yang penuh dengan misteri, kejutan, dan ketidakpastian. Mari kita saksikan bersama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami makin semangat membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Terima kasih. Bab ketujuh. Orang-orang itu mulai bergerak mencari Rati dan Rini. Adan yang melihat itu lantas melemparkan batu ke arah salah satu orang itu. Batu itu mengenai tubuh salah satu orang itu. Orang itu langsung tersungkur. Orang-orang lainnya mulai mengambil golok yang terselip di pinggang mereka, menyerang Adan dan Hussein. Adan dan Hussein tak tinggal diam. Mereka mulai mengayunkan kayu. Itu menghantam orang-orang itu. Tiup-tiup. Tiup. Perkelahian tak dapat dihindarkan. Adan menangkis serangan-serangan mereka. Hussein juga tak kalah sigap menangkis dan mengelak serangan itu. Mereka berdua saling membelakangi, melindungi satu sama lain. Serang salah seorang dengan golok nyaplak. Tangkis Adan dan biu. Kayu itu menghantam orang yang menyerang itu. Satu persatu, orang-orang itu mulai tersungkur. Adan dan Hussein terus saja menghantamkan kayu-kayu yang mereka bawa. Was! Golok itu melayang lagi. Hussein dengan cepat mengelak serangan itu dan menendangi orang-orang itu. Hantaman kayu. Mereka fokuskan ke lengan-lengan yang memegang golok, lalu mulai menyerang bagian tubuh bawah mereka. Tiup. Tiup. Orang-orang itu mulai tumbang. Namun ada yang bangkit lagi, mulai menyerang kembali. Yang Adan dan Hussein tidak sadari. Dua orang lagi pergi dari sana dan mencari Ratih. Dan Rini Ratih yang melihat dua orang itu mulai bergerak dari kejauhan. Mulai bersiap-siap. Dia membalut telapak tangannya dengan kain yang sudah dipersiapkan, tentunya. Tak lupa mengeluarkan pisau yang sudah dipersiapkan. Sebelum Ratih dan Rini terus bersembunyi. Sialnya dua orang tadi menyisir pematang sawah, tak jauh lagi dari mereka berdua. Ratih terus fokus. Cahaya bulan remang-remang menyinari mereka di sana. Rini sembunyi. Titah Ratih kepada adiknya itu. Rini mengganggu paham. Ratih mengendap-endap berjalan memutar menuju ke arah mereka. Sementara Rini di tempatnya, menunduk merapat ke arah padi-padi. Ratih semakin dekat ke arah dua sosok itu, memunculkan diri. Ratih berdiri tepat di belakang mereka. Dan, Ratih menyerap dari belakang salah satu orang itu, dan mengunci lehernya, sambil bergelantungan di tubuh orang itu. Dan Ratih mencekik leher orang itu dengan kedua lengannya. Orang yang satunya lagi, yang melihat temannya dipiting Ratih, langsung berlari menuju ke sana. Tapi cekikan Ratih membuat orang itu tumbal. Didebu. Orang itu jatuh ke tanah. Ratih dengan sigap mengambil golok yang terselip di pinggang orang yang dilumpuhkannya tadi. Melihat temannya ambruk, orang yang satunya lagi langsung mencabut goloknya dan langsung menghunuskannya ke arah Ratih. Ratih refleksnya menangkis serangga itu. Saat orang itu lengah, Ratih dengan sigap menendang dada orang itu. Orang itu mundur beberapa langkah. Melihat itu, Ratih langsung menendang lagi tangan orang itu. Golok itu langsung jatuh ke tanah. Seakan tak memberikan kesempatan, Ratih mendaratkan pukulannya tepat di lahan kiri orang itu dan gedebuk. Orang itu ambruk. Ratih tak tinggal diam. Langsung menduduki tubuh orang itu dan mendaratkan pukulan tiup bel. Tiap orang itu sudah terkapar.
Rini. Ayo. Seru Ratih memanggil. Rini muncul dari padi-padi dan langsung lari menuju Ratih. Mereka terus lari menuju Adan dan Hussein. Ratih, Rini. Cepat teriak. Hussein dan Adan. Ratih dan Rini terus berlari menuju ke arah Hussein dan Adan. Dengan nafas ngos-ngosan mereka berlari. Dan akhirnya sampai juga. Terlihat tubuh-tubuh. Terkapar bekas pertarungan Adan dan Hussein tadi. Ayo naik cepat. Seru Hussein. Dengan sigap mereka menaiki mobil. Dan langsung tancap gas. Adan terus memacu mobilnya di jalanan yang berbatu itu. Kemana nih, Ra? Tanya Adan. Kesuruh dulu ambil motor ibu. Lalu kita ke kampung sebelah. Ini udah gak beres. Gak bisa kita tanpa persiapan matang. Jelas, Ratih. Adan dan yang lainnya mengangguk paham. Setibanya di surau, Ratih mengambil motor ibunya dan membawanya. Sementara Rini di dalam mobil bersama Adan dan Hussein. Ratih di depan memacu motornya. Sementara mobil Adan di belakang Ratih. Ratih dan Adan terus melajukan kendaraan mereka. Meninggalkan kampung itu. Melewati pepohonan dan hutan-hutan kecil di kiri kanan jalan. Setelah 30 menit berkendara, tibalah mereka di gapura kampung Lintang Sari. Kampung sebelum kampungnya Ratih. Mereka masuk menuju ke dalam kampung. Satu persatu rumah mulai kelihatan tampak normal. Beberapa warga juga ada yang duduk di teras rumah. Tampak mengobrol dengan anggota keluarga mereka lainnya. Ratih tampak menepi di sawah. Satu rumah penduduk turun dari motor dan mulai menyapa warga situ. Assalamualaikum Pak, Bu, di sini rumahnya kepala desa di mana ya? Tanya Ratih sopan. Waalaikumsalam. Oh bentar ya nak. Don Doni. Jawab ibu-ibu itu sembari memanggilnya anak lajangnya. Iya Bu, ada apa? Sahut anak lelaki remaja keluar menghampiri ibunya. Antar dulu kakak ini ke rumah Pak Hendarso. Seru ibu itu lagi. Adik ini siapa dan dari mana? Tanya bapak-bapak yang duduk di dekat ibu-ibu tadi. Saya Ratih Pak. Saya dari kampung Ranting Sari. Ada perlu dengan Pak Kades. Ratih sopan. Ah, kampung Ranting Sari. Itu kan kampung. Kalimat bapak itu terhenti. Karena tangannya disenggol oleh ibu-ibu di sebelahnya tadi. Ya sudah, kamu ikuti saja anak ibu. Nanti dia akan antarkan ke rumah Pak Hendarso. Ucap ibu itu. Setelah mengucapkan terima kasih dan berpamitan, Ratih menuju motornya dan langsung melaju. Mengikuti motor Doni yang sudah jalan duluan. Begitu juga mobilnya Adan yang sedari tadi parkir. Menunggu Ratih di tepi jalan. Ratih dan Adan mengikuti motor Doni yang tampak belok ke sebuah rumah bercat putih dengan pohon mangga di depan halamannya. Rumah itu tampak besar, namun desainnya sederhana. Assalamualaikum Pak Opa. Ini ada yang nyariin. Panggil Doni yang langsung mengetuk pintu. Tak lama keluar seorang pria berumur sekitar 50 tahunan. Bertubuh tegap. Memakai kaos berwarna biru cerah dan celana panjang. Pria itu tampak bersahaja. Waalaikumsalam. Lah kamu Doni. Ada apa, tanya Pak Hendarso. Ini Pak, ada yang nyari Bapak. Tunjuk Doni dengan jempolnya ke arah orang-orang di belakangnya. Setelah berpamitan, Doni pun pulang. Dan Ratih serta yang lainnya dipersilahkan masuk ke dalam rumah Pak Hendarso. Titi, buatkan minum untuk tamu kita ini. Panggil Pak Hendarso. Mungkin itu haknya. Ia paksa untuk wanita setengah bayi berbadan agak gemuk yang datang dari arah belakang. Lalu kembali lagi. Tak lama Mbak Titi muncul membawa nampan berisi gelas-gelas teh dan beberapa roti dan cemilan. Silakan kan adik-adik, dicicipi teh dan rotinya. Seadanya saja. Ucap tuan rumah itu mempersilahkan tamu-tamunya.
Ia Pak anggap mereka hampir bersamaan. Mata Pak Hendarso menelisik tamu-tamunya. Ini dengan seksama. Mereka berempat tampak berantakan, serta kelihatan lelah sekali. Adik-adik ini siapa dan dari mana? Serta ada perlu apa kemari? Tanya Pak Hendar sok sopan. Bersambung ke bab 8.